Shalom saudara yang kekasih, terima kasih untuk Yafet dan Mita yang memimpin kita dalam penyembahan kita pada pagi hari ini. Baik saudara yang kekasih, kita membaca firman Tuhan dalam Amsal 19 ayat 16. Dikatakan begini, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Sekali lagi, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Itu bicara tentang ketaatan, saudaraku ya. Di pagi hari ini kita belajar tentang memegang perintah Tuhan, taat kepada Tuhan. Nah, hidup ini adalah rangkaian keputusan-keputusan yang kita pilih. Dan Tuhan memberi hidup kepada setiap kita. Konsekuensi dari sebuah keputusan itu, sayalah yang harus bertanggung jawab atasnya. Amsal 13 ayat 13 dikatakan begini, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ini sama pengertiannya saudaraku seperti Amsal 19 ayat 16 tadi. Siapa yang berpegang pada perintah akan memelihara nyawanya. Siapa menghina firman akan mati. Saudara yang kekasih, dikatakan bahwa siapa yang meremehkan firman, dia menanggung akibatnya, ada konsekuensinya. Tapi siapa yang taat kepada perintah, dia akan menerima ganjarannya. Nah, ayat firman ini sederhana sekali, Sekali. saudaraku ya. Tapi dalam prakteknya, saudara, ketaatan bukanlah hal yang mudah, saudaraku ya. Ketaatan itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Sebuah ketaatan adalah ego. Tidak ada jalan lain dari ketaatan kecuali menyangkal diri. Dan untuk sebuah ketaatan, saya hanya perlu menyerah kepada kehendak Bapa. Orang yang mentaati firman Allah, ia sedang berbuat baik terhadap jiwanya. Musa memberi nasihat kepada bangsa Israel yang akan memasuki tanah Kanaan, supaya mereka taat kepada firman Tuhan dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ulangan 5 ayat 33 dikatakan begini. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Jadi dikatakan bahwa ketika bangsa Israel, saudaraku, diingatkan oleh Musa untuk mentaati firman Tuhan, Tuhan berjanji bahwa mereka akan mengalami keadaan yang baik. Dan ada berkat Tuhan, menikmati usia yang diberikan Tuhan kepada setiap kita. Saudara, betapa banyaknya orang Kristen yang suka mengimani janji-janji Tuhan. Janji tentang berkat, janji tentang kesembuhan, damai sejahtera, janji tentang kelimpahan, dan seterusnya. Namun ketika terkait dengan ketaatan pada perintah Tuhan, banyak orang Kristen yang mulai memilah-milah mana firman yang harus ditaati, mana yang nanti dulu untuk ditaati, dan mana firman yang ditolak untuk ditaati. Dengar, keselamatan itu tidak bersyarat, tetapi janji Tuhan itu bersyarat. Syaratnya adalah taat dan setia pada firman kebenarannya. Ada banyak orang mau janji terhadap kelimpahan, menerima janji kelimpahan, digenapi dalam kehidupannya supaya jadi berkat bagi orang lain. Tapi nggak taat, contohnya membayar perpuluhan. Saudara yang kekasih, kita suka mengklaim janji-janji Tuhan. Tetapi saudaraku, perkara taat kepada firman Tuhan itu adalah urusan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Saudara, kita sedang bergumul dengan ego kita dan dengan
pikiran-pikiran logika kita. Ulangan 25 ayat 1 sampai 5 dan ayat 8 dan ayat 13 dikatakan begini. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi saudaraku, ada janji berkat Tuhan ketika kita taat. Dikatakan Tuhan akan mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi. Saudara, lalu berikutnya, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudaraku, hal yang berikutnya adalah berkat itu akan datang kepadamu. Jadi bukan kita yang mengejar berkat. Banting tulang, bingung sampai betul-betul itu saudaraku kita dapatkan. Tetapi firman Tuhan ini katakan bahwa Tuhan akan memerintahkan berkat itu datang kepada kita dan menjadi bahagian kita jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu. Ini bicara tentang anak-anak kita, saudaraku. Dan diberkatilah hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Ini bicara tentang usaha kita, saudaraku. Ini bicara tentang pekerjaan kita. Diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dalam lumbungmu, di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau, katanya, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Betapa Tuhan menghargai sebuah ketaatan kita. Kita membaca di atas, saudaraku, betapa banyaknya berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Dikatakan bahwa berkat Tuhan memang tidak cuma sebatas pada keuangan. Tapi juga dikatakan buah kandungan kita akan diberkati, yaitu anak-anak kita. Keluar masuk kita. Ini bicara tentang perjalanan kita. Tetapi terbanyak dari apa yang kita baca tadi, berkat itu terkait dengan finansial atau keuangan kita atau usaha kita. Jadi saudara yang kekasih, baik untuk mengimani janji Tuhan, tapi tidak ada janji tanpa ketaatan. Saudara, memang kaya itu belum tentu diberkati Tuhan. Karena jika karena kekayaanmu kita menjadi cemas, hubungan dengan anak istri menjadi jauh, persekutuan dengan Tuhan jadi kacau, banyak penyakit ditimbulkan karena rasa khawatir, jangan-jangan itu bukan berkat dari Tuhan. Tetapi saudaraku, jika berkat itu dari Tuhan, saudara yang kekasih, tidak ada kekhawatiran di dalamnya. Tetap ada damai sejahtera. Sekalipun saudaraku kita ditipu orang, ada aja jalan dari Tuhan untuk memberkati kita. Itulah janji Tuhan kepada orang yang taat. Saudara yang kekasih, mengucapkan ketaatan ini memang mudah, saudaraku. Tetapi mempraktekkannya kita harus berhadapan dengan ego kita. Kita harus berhadapan dengan prinsip-prinsip dalam pikiran kita. Saudaraku, pikiran-pikiran lama kita. Kita akan berhadapan, saudaraku, dengan kenyataan-kenyataan. Tapi orang yang hidup dengan iman, saudaraku, dia akan melakukan ketaatan. Nah, saudara, berikut ini, saudaraku, kita akan belajar. Ada beberapa alasan kenapa ketaatan menjadi dasar kehidupan kekristenan kita. Saudaraku, yang pertama, ketaatan itu menjadi bukti bahwa kita mengasihi Dia. Kalau saudara dan saya mengatakan bahwa kita mengasihi Dia, saudaraku, itu adalah sebuah tanda terbesar kalau ketika kita mengasihi Yesus, yaitu dengan mentaati firman-Nya. Mengasihi Yesus tanpa mentaati firman-Nya itu adalah kebohongan.
Sama seperti Kristus yang mengasihi Bapa dan taat sampai mati, demikian juga kita meneladani Kristus. Jadi kasih tanpa ketaatan kepada firman-Nya itu bohong, saudara. Yohanes 14 ayat 15 dikatakan begini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14. Tolong di-mute yang belum mute ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, saudara yang kekasih, ini adalah satu kebenaran yang kita lihat secara jelas. Dikatakan bahwa bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah kita menuruti segala perintah-perintahnya. Berikutnya, ketaatan menjadi bukti bahwa kita itu mengasihi sesama. Tadi kalau dikatakan bahwa lewat ketaatan itu menjadi bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, tapi dengan ketaatan itu adalah bukti bahwa kita juga mengasihi sesama kita. 1 Yohanes 5 ayat kedua dikatakan, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, mengasihi saudara kita yang lain ya, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi 1 Yohanes 5 ayat 2 dikatakan bahwa tanda bahwa kita mengasihi anak-anak Allah yang lainnya, saudara-saudara kita seiman, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi ada unsur ketaatan di dalamnya. Bukti kasih ditunjukkan dengan pengorbanan. Dan bukti kasih juga ditunjukkan dengan ketaatan kita kepada kebenaran. Saudara, bagaimana mungkin ya seorang pria mengatakan bahwa ia mengasihi istrinya sementara ia tidak menjaga matanya dari hal-hal yang najis. Saudaraku, itu bertentangan. Bagaimana saya bisa katakan bahwa saya mengasihi suami, tetapi saya tidak menjaga hati saya, saudaraku, terhadap pria yang lain. Itu artinya, saudaraku, saya tidak taat kepada kebenaran. Saudara yang berikutnya, ketaatan adalah cara Tuhan memberkati anak-anaknya untuk menjadi bukti bagi dunia. Saudara, kita sudah baca tadi di ayat yang firman Tuhan dalam Ulangan 28. Berkat ini akan mengikuti engkau. Semua kita tadi sudah baca toh, saudara. Kita baik-baik mendengar dan taat melakukan firman Tuhan. Saudara, dan ini akan menjadi jalan bagi Tuhan untuk membuktikan bagi dunia. Ketika saudara diberkati oleh Tuhan oleh karena ketaatanmu, itu akan berdampak luar biasa bagi orang lain. Ulangan 4 ayat 40 dikatakan begini. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Jadi dampak daripada ketaatan bukan cuma hanya berhenti pada diri kita, tapi kepada anak-anak kita kemudian. Inilah janji Tuhan. Tuhan telah menetapkan bahwa jalan kesuksesan sejati yang dari Tuhan hanya lewat jalan ketaatan. Dan Tuhan mau adalah orang-orang yang berhak menerima janji itu melalui ketaatan kita. Jadi bukan cuma saudara yang ingin berhasil, tapi surga juga punya kepentingan untuk keberhasilan saudara. Karena betapa jalan akan terbuka lebar bagi pemberitaan Injil ketika saudara diberkati secara finansial dan saudara mendukung pemberitaan Injil lewat uang kepada saudara-saudara yang lain. Saudara, kita bisa membuka panti asuhan, sekolah, klinik, atau apapun saudaraku. Dan mudah sekali saudaraku ada peluang, ada ruang untuk bisa kebenaran disampaikan dengan lebih leluasa. Yang berikutnya, ketaatan adalah representasi iman kita kepada Allah. Nah, saat kita dengar dan melakukan apa yang
yang dikatakan oleh firman Tuhan itu menunjukkan kualitas pengenalan kita kepada Tuhan dan kualitas sejauh mana kepercayaan kita kepada Tuhan. Sekali lagi, saudaraku, saat kita mendengar dan melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, itu menunjukkan kualitas pengenalan kita kepada Tuhan dan kualitas kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa ketika Ia memerintahkan kebenaran untuk ditaati, maka ada janji Tuhan di sana. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 4 dikatakan begini. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saudara yang kekasih, firman ini jelas mengatakan bahwa ketaatan kita itu adalah bukti pengenalan kita. Sejauh mana pengenalan kita akan Allah. Itu akan diikuti oleh ketaatan kita, saudaraku. Jadi 1 ons ketaatan itu lebih penting dari 1 ton korban. Itu bukan berarti kita bisa menggantikan korban dengan ketaatan. Namun dari perspektif Tuhan, Ia lebih menyukai ketaatan daripada korban. Sebab Allah, Tuhan kita nggak bisa disogok, saudaraku. Korban apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan, itu adalah hasil ketaatan kita pada kebenarannya. Itulah yang Allah inginkan. 1 Samuel 15 ayat 22. Tapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik pada lemak domba daripada lemak domba-domba jantan. Sekali lagi saudara yang kekasih, bahwa ketaatan itu tidak bisa menggantikan saudaraku korban bakaran, ya, korban yang kita persembahkan. Tapi dari perspektif mata Tuhan, saudaraku, Tuhan lebih mencintai ketaatan kita daripada apa yang bisa kita persembahkan kepada Dia. Nah, berikutnya, ketaatan itu menjadi bukti tuntunan Tuhan di jalan yang harus kita tempuh dalam hidup kita. Saudara yang kekasih, ketika kita taat, itu akan menjadi bukti tuntunan Tuhan dalam jalan yang akan kita tempuh. Apa yang harus kita lewati, saudaraku? Tuhan akan memberi bukti tuntunannya atas hidup kita. Yesaya 48 ayat 17 sampai 19 dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Saudara, sekali lagi firman ini katakan betapa Allah sangat menghormati ketaatan kita. Dia bukan cuma memberkati kita pada masa ini, tetapi kepada keturunan kita, keturunan kita. Itulah janji Tuhan, saudaraku, kepada ketaatan. Saudara yang kekasih, ini adalah mengingatkan kita kembali. Mari kita jaga hidup kita, kesetiaan kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada setiap bahagian firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Karena dosa pemberontakan itu adalah seperti penyembahan berhala. Firman Tuhan katakan menolak melakukan kebenaran. Saudaraku, kita harus melihat dan bertanya, apakah ada sesuatu yang lebih besar daripada Tuhan?
Karena kalau kita percaya dan kita tahu bahwa Allah lebih besar dari segala sesuatunya, maka kita akan belajar. Di sanalah saudaraku ditunjukkan sejauh mana ketaatan kita kepada Tuhan. Saudaraku, ketaatan kita itu adalah bukti seberapa besar kepercayaan kita dan iman kita kepada Tuhan. Nah, yang terakhir adalah ketaatan kita akan memberi dampak kepada orang lain. Kejadian 22 ayat 18 dikatakan begini. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Saudara, Abraham adalah bukti berkat bagi generasi kepada generasi bahwa Allah itu sangat menghargai ketaatan. Saudaraku, lewat ketaatan Abraham lah, saudaraku, berkat-berkat Allah dicurahkan. Dan janji-janji Tuhan itu dinyatakan. Jadi tidak ada janji yang dinyatakan tanpa ketaatan. Saudara, kami dari kecil selalu bilang kepada anak-anak, saudara yang kekasih, berkat Tuhan itu adalah lewat janji. Tidak ada berkat tanpa janji. Tidak ada berkat tanpa ketaatan, saudaraku. Taat adalah kunci berkat. Saudara yang kekasih, kita mau belajar hari ini, saudaraku, bagaimana kita menjaga hati kita untuk mentaati setiap bahagian-bahagian firman Tuhan. Nah, yang terakhir dikatakan 2 Korintus 10 ayat 6. Dan kami siap sedia untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Jadi ketaatan kita itu memiliki kuasa, powerful, untuk menghukum kedurhakaan. Kalau setiap kita, gereja Tuhan, ketaatan kita menjadi sempurna. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya bahwa Allah adalah Tuhan yang senantiasa menggenapi seluruh perjanjiannya. Bahagian kami adalah taat melakukan kebenaran-Mu. Tuhan, kami mau mengawasi jalan-jalan kami. Bahagian-bahagian firman Tuhan di hadapan kami mau taati dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam pikiran kami, perkataan kami, tindakan kami. Bapa, kami percaya bahwa Roh Kudus menolong kami, mengingatkan kami senantiasa tiap hari untuk kami belajar mentaati firman-Mu. Di hadapan kami ada pilihan-pilihan setiap hari untuk kami putuskan apakah kami taat kepada firman-Mu atau kami menolak atau kami mengatakan tunggu dulu untuk mentaati firman-Mu. Tuhan, meskipun tidak ada orang lain yang melihat, tetapi Engkau tahu segala sesuatunya. Kami mau belajar, Tuhan. Tolonglah hati kami. Tolong kami, Tuhan, untuk setia mentaati firman-Mu. Sampai sejauh ini, Tuhan, kami belajar firman-Mu. Bahagian terpenting untuk pelajaran kami lakukan adalah mentaati firman. Terima kasih Bapa, terpuji Kau Tuhan kami yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.